Oleh karena itu, kita yang tahu bahwa arus besar di sana adalah arus korupsi, mikir-mikir masuk arus itu. Mikir-mikir untuk masuk arus itu. Jangan justru bersemangat masuk arus itu. Paham enggak? Arusnya sangat dahsyat, arusnya sangat kuat. Orang-orang yang biasa dianggap amanah pun sebelumnya amanah terikut. Nah, mikir-mikir, kenapa? Mungkin di dunia dapat kemenangan, namun kemenangan apapun yang namanya di dunia, kalau hasil akhirnya adalah kesengsaraan di akhirat, adalah kerugian. Dan negeri kita ini memang negeri yang sangat teramat dahsyat di dalam arus korupsinya, sampai menempati nomor sekian, anak tidak tahu nomor berapa di dunia, sehingga memang tak mudah juga untuk memberantasnya. Hanya dengan kata-kata, hanya dengan yel-yel, dan tidak ada keseriusan kembali kepada agama Allah, itu nggak bisa. Dan keseriusan kembali kepada agama Allah, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, bukan hanya kepada para pemimpin, tapi dari kita juga harus dimulai. Rakyat juga harus kembali kepada agama Allah. Karena korupsi yang tadi dikatakan dilakukan para pemimpin juga dilakukan oleh para rakyat. Dengan makna yang sama, dengan pola yang sama, namanya tipu-tipuan, namanya khianat, tidak amanah. Contohnya apa? Takaran timbangan di pasar. Contohnya berdusta menjual dagangan. Ini juga aksi tipu-tipuan yang ada di tengah rakyat yang juga harus dibenahi. Karena kebiasaan aksi tipu-tipuan ini akhirnya jadi pemimpin nipu juga. Gitu loh Pak. Jadi kita tidak mengatakan bahwa kerusakannya hanya di tingkat kepemimpinan, namun juga kita mengatakan, harus kita akui, kerusakannya juga di tingkat rakyat, di tingkat kita. Jadi ketika kita mengajak para pemimpin kita untuk kembali kepada agama Allah, kita juga mengajak diri sendiri, kita mengajak istri dan anak-anak kita untuk kembali kepada agama Allah. Begitu yang benar insyaallah ta'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala membimbing semua kita, baik pemimpin ataupun rakyat. Yang salah adalah rakyat hanya nyalahkan pemimpin, pemimpin nyalahkan rakyat juga, akhirnya nggak kelar-kelar Pak. Coba lihat sekarang ini, kalau tidak semuanya berbenah, kalau kita mengatakan pemimpin kita sekarang banyak maling, toh di rakyat juga banyak maling. Saking banyak malingnya, hidup kita di rumah bagaikan di penjara. Paham maksudnya Pak? Kita pasang rumah kita itu jeruji besi, jeruji besi di pintu, jeruji besi di jendela, jeruji besi di... Akhirnya ketika melihat keluar, melihat dari jeruji besi begini Pak. Itu saya alami, saya juga mengalami hal yang sama. Rumah saya juga pakai jeruji loh Pak. Apa namanya, jeruji atau apa sih namanya ini? Teralis lah. Saya sengaja mengatakan jeruji untuk lebih pas. Akhirnya kita hidup di rumah kita bagaikan dalam penjara Pak. Suatu hari saya melihat keluar halaman dari jendela sambil pegang teralis. Loh, kok saya merasa di penjara ya? Kenapa rumah kita semua sekarang pakai teralis? Karena takut maling. Dan saya yakin malingnya bukan pemimpin itu Pak. Jadi ketika jiwa maling telah beredar di tengah warga, warga itulah yang akan menjadi pemimpin maling. Namun ketika rakyatnya jujur, pemimpin ini akan pergi, pasti. Naiklah rakyat yang jujur. Insya Allah akan berubah alam kepemimpinan. Tapi kalau kita hanya maling teriak maling, rakyat teriak pemimpin maling, dia maling juga sebenarnya. Ya, nggak selesai urusannya. Oleh karena itu, konsep perubahan di dalam agama kita adalah benahi diri sendiri, benahi keluarga,
Itu konsep perubahan. Dan jarang orang-orang peduli dan sangat peduli di poin ini. Konsep perubahan di dalam agama kita, Pak, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, adalah pembenahan diri sendiri. Saya benahi diri saya sesuai acuan agama, saya benahi istri saya untuk sesuai acuan agama, saya benahi anak-anak saya yang laki-laki dan wanita agar dia sesuai acuan agama. Ini konsep perubahan yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Banyak orang ketika baca ayat ini hanya bicara jaga diri dan keluarga, jaga diri dan keluarga. Sebenarnya ayat ini ayat konsep perubahan, konsep perbaikan bangsa dan negara. Namun banyak orang tidak mau. Giliran nuding mau, giliran memperbaiki diri, enggak, saya nggak mau, saya biarkan seperti saya yang sekarang. Enggak bisa. Siapa bangsa ini? Bangsa ini kumpulan warga. Siapa warga? Kumpulan keluarga. Kalau keluarga-keluarga bagus, lahirlah warga-warga yang baik. Kalau warga-warga yang baik, lahirlah bangsa yang hebat. Inilah konsep perubahan bangsa dan negara yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan begini Rasulullah SAW mengamalkannya. Ketika Rasul menerima wahyu, Rasul melakukan perbaikan dan mendidik keluarganya untuk melakukan ikut acuan ini. Beriman Abu Bakar mendidik istrinya dan anak-anaknya. Beriman Umar mendidik istri dan anak-anaknya. Beriman Ali bin Abi Thalib mendidik istri dan anak-anaknya. Beriman Hamzah mendidik istri dan anak-anaknya. Beriman Utsman mendidik istri dan anak-anaknya. Apa yang terjadi? Lambat laun wajah Mekah berubah. Para pemabuk mulai hilang. Para penyembah batu mulai hilang. Mulai berkurang maksudnya. Para pezina mulai berkurang, para perampok mulai berkurang, para penzolim orang lemah mulai berkurang. Kenapa? Masing-masing sudah kembali kepada acuan yang benar, yang hilang-hilang tadi. Kemudian dakwah sampai ke kota Madinah, kembali seperti itu terjadi. Keluarga per keluarga berbenah diri. Namun jumlah keluarga yang berbenah diri di kota Madinah jauh lebih banyak daripada jumlah yang berbenah diri di kota Mekah. Jumlah keluarga, saya bicara jumlah keluarga per keluarga. Akhirnya keluarga-keluarga yang berbenah diri sesuai dengan acuan itu banyak jumlahnya di kota Madinah. Akhirnya menguasai secara angka mayoritas. Dan Mekah masih seperti itu, susah untuk menembus angka mayoritas. Akhirnya apa? Allah ambil nabinya, Allah pindahkan ke Madinah. Allah ambil orang-orang yang beriman, Allah pindahkan ke Madinah. Dengan pindahnya ke Madinah, berdirilah khilafah Islamiyah. Kalau kita telisik apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita ambil kesimpulannya adalah qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi ini adalah ayat konsep perubahan bangsa dan negara. Kalau tidak mengacu kepada ayat ini, percayalah dan percayalah, tak akan berhasil. Sudah dibuktikan oleh aneka ragam negeri, sudah dibuktikan oleh beraneka ragam negara di permukaan bumi yang ada hancur berantakan, umat Islam disembelih. Mari baca sejarah dunia, mari baca sejarah bangsa. Orang yang tidak kembali mendidik diri dan keluarganya, bukan begitu cara dia kembali untuk membenahi bangsa dan negaranya, justru berpacu bersama para penguasa untuk menjadi penguasa. Baca sejarah bangsa ma'asyiral muslimin dengan jujur, baca dengan ikhlas,
Bila perlu sholat tahajud dulu, minta kepada Allah, ya Allah bimbing saya, bagaimana niat saya untuk membenahi bangsa ini berjalan di acuan yang benar. Lalu lihat bangsa-bangsa yang ada, Aljazair, Mesir, dan yang lainnya. Bahkan ketika umat Islam sedikit lagi menggenggam kekuasaan, seperti yang terjadi di Afghanistan, akhirnya kekuasaan hilang juga, Pak. Kenapa? Yang tadi acuannya belum, tidak terlalu jelas. Setelah Uni Soviet hancur tanpa perhitungan, tak ada ahli strategi dunia yang akan memprediksi hancurnya Uni Soviet di tangan orang-orang kampungan, orang-orang yang pegunungan, orang-orang pegunungan di Afghanistan, yang hidupnya lebih kepada menengah ke bawah dibanding menengah ke atas. Tapi Allah berkehendak, Allah maha menolong siapapun yang ingin ia tolong, Allah menghancurkan siapapun yang ingin ia hancurkan. Sebagaimana siapa yang memprediksi bahwa Belanda kalah di Indonesia? Maka hancur Uni Soviet, tak bangkit lagi sampai sekarang. Hampir saja umat Islam memiliki khilafah Islamiyah yang diidam-idamkan, namun hilang lagi. Dengan apa? Perseteruan antar kelompok. Jadi tak ada sejarah bangsa manapun, sejauh yang saya tahu, sukses menegakkan khilafah Islamiyah dengan benar kecuali dengan cara yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana konsep Rasul? Itu dia konsep Rasul yang ada di dalam Al-Quran tadi. Bapak Ibu mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, kalau tidak salah Bapak dan Ibu pernah mendengar kisah ini, kalau tidak salah ya, karena kisah ini masyhur di tengah kaum muslimin. Rasul pernah ditawarkan menjadi pemimpin Mekah, ditawarkan, dan yang menawarkan kepada beliau adalah Utsbah bin Rabi'ah. Dan Utsbah bin Rabi'ah bertemu dengan Rasul di kakek yang keempat, di Abdi Manaf. Abdi Manaf memiliki anak Hashim dan memiliki anak Abdus Syams. Nah, Hashim keluarga Nabi, Abdus Syams keluarganya Utsbah bin Rabi'ah. Jadi ditawarkan, Muhammad, engkau mau jadi pemimpin di kota Mekah ini? Kami angkat engkau menjadi pemimpin tertinggi. Kami jadikan engkau pemimpin kami, sebagaimana kami dulu menjadikan kakekmu Abdul Muthalib sebagai pemimpin kami. Saya mau tanya Bapak Ibu, tolong dijawab. Ketika Rasul ditawarkan itu, Rasul terima atau Rasul tolak? Coba ulang baik-baik, saya mau dengar keras-keras. Dalam kisah itu Rasul terima atau Rasul tolak? Ada apa sekarang kita ngejar-ngejar? Saya ingin mengajak Anda kepada agama yang hak. Ini yang Rasul Anda lakukan. Kalau Anda tidak melakukan seperti yang dilakukan Rasul Anda kehilangan acuan yang benar. Mohon maaf, dengan kehilangan acuan yang benar, Anda akan melakukan aksi yang aneh dan nyeleneh. Apakah mungkin agama Allah ditegakkan di satu sisi yang Rasul telah mencampakkannya? Sesuatu yang dicampakkan Rasul dan tidak diterima Rasul ketika ditawarkan, kita mengira itulah cara untuk menjayakan agama Allah. Tidakkah Rasul lebih tahu daripada kita tentang agama Allah dan bagaimana cara menegakkannya? Apakah mungkin di sesuatu yang telah dicampakkan Rasul, disitulah Islam bisa jaya? Ini acuan dari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berani mengatakan ini karena saya yakin dan percaya inilah acuan Rasul. Dengan ilmu yang saya pelajari, ilmu yang saya tuntut, dengan para ulama yang saya pernah duduk di majelisnya, saya mendapatkan acuan ini. Dan saya mengajak saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, mari sama-sama kita kembali kepada acuan yang telah Allah turunkan.
yang diamalkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya sampaikan ini kepada antum karena ana cinta kepada antum. Demi Allah karena saya cinta kepada antum semuanya. Bukti kita cinta, kita berikan kepada saudara kita apa yang kita tahu daripada kebenaran. Walaupun kita tahu mungkin saudara kita itu beda pemahamannya sama kita, namun kita tahu yang kita yakini berada di atas acuan yang benar. Bukti kasih sayang adalah kepedulian kepada saudaranya. Kalau saya salah dalam poin ini, saya juga minta dinasihati. Ya, mungkin saja sudut pandang saya karena saya dulu belajar kemudian menimba ilmu, mungkin salah Allahu a'lam. Saya yakin inilah yang benar. Makanya saya sampaikan, bukankah wajib bagi seorang muslim kalau ditanya dia harus menjawab ilmu yang dia ketahui? Kalau dia simpan-simpan diancam dengan neraka oleh Allah. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljimahu yaumal qiyamati bilijamin min nar. Hadis sahih Imam Muslim. Barang siapa ditanya tentang sebuah ilmu lalu dia simpan-simpan, tidak mau dia kemukakan, maka diancam dengan cara dibelenggu dengan belenggu dari neraka di hari kiamat, kata Nabi SAW. Maka ketika saya ditanya, saya wajib berbicara ilmu yang saya tahu. Kalau saya simpan-simpan, saya diancam oleh Nabi dengan belenggu dari neraka, dan saya tidak mau ke neraka. Tujuan hidup kita semua ke surga.